Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan kita semua dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan sebenar-benar patuh, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan laki-laki, turunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebenar-benar petunjuk adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perbuatan yang keliru adalah yang tidak berlandaskan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua yang tidak berlandaskan dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atun dhalalah, dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kekeliruan. Dan finnaran keliru akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kesempatan yang sederhana dan sangat singkat di khutbah Jumat ini kita akan membahas sebuah judul sederhana. Judulnya adalah kunci sukses dan bahagia seorang muslim dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, pada saat kita membahas sesuatu atau definisi daripada sukses, banyak sekali orang menggambarkan sukses sangat berat dan sulit. Padahal sebenarnya kalau kita lirik pendapat para ulama, mereka mengatakan di setiap hari, bahkan hampir di setiap detik dan menit kehidupan kita, itu ada kesuksesan. Dan semua kesuksesan akan membawa kebahagiaan kepada seseorang. Contoh kecil, kalau seorang ibu misalnya, dia targetnya adalah membuat anaknya diam yang sedang menangis, dan dia berhasil membuat diam anak tersebut, maka ibu itu sudah sukses dalam poin itu. Seorang pegawai, pada saat dia target ingin pergi ke kantor jam 7 pagi, dan dia berhasil sampai jam 7 pagi on time, berarti dia sudah sukses dalam poin itu. Dan segitulah dalam seluruh kehidupan kita. Berarti setiap hari jemaah sekalian, banyak sekali kesuksesan. Pada saat kita target mau bangun tidur saja subuh, jam 4 subuh dan berhasil bangun, sudah sukses dalam poin itu. Dan setiap kesuksesan akan mendatangkan kebahagiaan seseorang. Lalu saya katakan di sini kunci sukses. Berarti ada induk daripada bahasan ini semua. Kalau tadi kesuksesan itu, pada saat seseorang mendatangkan yang senang, dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi saya ingin memberikan jemaah sekalian gambaran bagaimana dalam keadaan susah dan senang pun kita bisa selalu merasa sukses dan bahagia, karena ada kata kuncinya. Nanti kalau saya sebutkan jemaah sekalian, mungkin Anda awalnya mengatakan, oh iya ya,
Tapi saya minta dengan sangat hormat, Anda tolong simak tema ini dari awal sampai akhir, ikuti step by stepnya, karena kita akan membahas sangat mendalam apa makna yang akan kita sampaikan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kunci sukses seorang muslim yang pertama sebenarnya bahasanya ada 3 poin, tapi saya akan fokus Jumat ini dengan poin yang pertama. Kunci sukses muslim dan bahagia di dunia akhirat yang pertama adalah mengenal Allah Azza wa Jal. Inilah kalimat la ilaha illallah jemaah sekalian, yang berarti tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa artinya tiada Tuhan? Tidak ada pencipta, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata manusia kecuali Allah. Malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, apa saja itu kembali kepada satu sumber pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selalu kita akrarkan dalam sholat kita, zikir pagi sore kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun awalnya sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, beliau hanya mengucapkan sebuah hadis. Tidak ada perintah salat, enggak ada perintah puasa, enggak ada perintah jihad, hanya qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan lisan kalian, akal fikiran kalian, dan yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan, enggak ada pencipta. Apapun yang kalian lihat dan tidak kalian lihat di muka bumi ini, maka semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang sangat luar biasa bobotnya. Setiap manusia akan merasa bahagia pada saat dia tahu dia punya Tuhan. Selemah apapun fisik seseorang di depan mata saya, kalau seseorang jenjang sosialnya lebih rendah, mungkin fisiknya lebih sederhana, tapi kita harus tahu dia punya Tuhan. Pada saat saya menzalimi dia, maka Tuhannya akan menolongnya. Dan saya juga punya Tuhan. Pada saat saya berbuat zalim, saya akan dihukum oleh Tuhan saya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, lebih dalam kita membahas Allah Azza wa Jalla Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Semua orang yang meyakini Tuhan selain Allah, maka dia akan bingung. Dia tidak akan punya petunjuk. Anda tidak punya opsi beriman ada Tuhan namanya Allah atau Anda kafir. Saya coba angkat dulu bagaimana kalau kita menjadi seorang yang kafir. Anda coba dengarkan para filosof, di antaranya ada seorang filosof dari negeri Arab yang sangat terkenal kecerdasannya. Dari awal dia hidup jemaah sekalian selalu menulis syair-syair tentang penolakan terhadap Tuhan. Terakhir sebelum dia meninggal, dia bingung sendiri dengan pendapat dia. Lalu dia mengatakan apa di ranjang kematiannya? Ji'tu wala adri min aina ji'tu. Saya lahir di muka bumi ini, tapi saya terus bertanya dari mana asal saya. Tiba-tiba saya lahir, ibu saya sudah ada, ayah saya sudah ada. Tidak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, nggak mau ayah ini. Lalu saya menabatkan di depan saya, fawajadtu amami tariq masyaitu syi'tu am abaitu. Lalu saya dapatkan sebuah sistem dalam kehidupan ini, tiba-tiba saya harus ikuti, saya ingin atau tidak ingin. Mata saya untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk berbicara, dan tidak bisa diubah. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengubah telinganya digunakan fungsinya untuk melihat, atau mulutnya digunakan untuk mendengar. Semua harus berjalan dengan sistem yang sudah ada. Seseorang kalau haus tidak minum, dia akan mati. Seseorang kalau lapar tidak makan, dia akan mati. Lalu siapa yang menciptakan lapar dan haus itu? Terus dia bertanya dalam kehidupannya jemaah sekalian sampai dia meninggal dunia. Kalimat terakhir dari mulutnya mengucapkan apa? La adri, la adri. Saya terus bingung tidak tahu, saya terus bingung tidak tahu. Anda tanya anak muslim yang paling kecil di muka bumi ini, kalau dia sudah belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala atau kalimat syahadat, siapa yang menciptakan manusia? Dari mana asalnya? Allah, dari Adam dan Hawa, lalu diciptakan, diturunkan ke bumi, dan seterusnya. Apa tujuan kehidupan? Sudah jelas. Bagi seorang muslim yang yakin kepada Allah, yang beriman, tadi yang kafir, ini yang beriman, dia akan merasa tenang. Karena dia tahu dari mana asalnya, siapa penciptanya, apa tujuan dia hidup di muka bumi ini, setelah mati akan ada apa, nanti akan ada hisab, ada surga dan neraka, dirincikan semuanya oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Beberapa pekan yang lalu ada seorang anak muda kembali dari Amerika, kemudian balik ke Jakarta, kisah nyata. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, kebetulan di Amerika dia bergaul dengan beberapa orang teman-teman dia ateis, tidak meyakini ada Tuhan. Apa yang dia bilang? Ayah, carikan saya seorang ustadz, saya punya 3 pertanyaan. Kalau pertanyaan 3 ini bisa dijawab, maka saya tetap dalam Islam. Kalau tidak, saya mau murtad. Ayahnya bilang, coba tanya kepada saya dulu. Anaknya mengatakan, baik ya ayah. Pertanyaan saya yang pertama, katanya dalam Al-Quran iblis diciptakan dari api. Benar ayah? Benar. Baik. Nanti di hari kiamat, iblis akan dimasukkan ke api neraka. Neraka juga dari api. Benar ayah? Benar. Lalu iblis rasa apa ya? Dari api, disiksa di api.
Ayahnya nggak bisa jawab. Yang kedua, katanya Allah itu Tuhan kita. Tapi saya nggak bisa lihat Allah. Baik, buktikan kepada saya ayah, satu saja fenomena kehidupan di alam ini yang saya tidak bisa lihat tapi saya bisa rasakan keberadaannya. Agar saya yakin Allah memang ada. Juga ayahnya nggak bisa jawab. Yang ketiga ayah, jawaban paling ringkas kalau ada masalah, orang tidak bisa bantah, seperti terjadi kematian, orang sakit, jawabannya satu kalimat, takdir. Mati apa itu? Takdir. Siapa yang bisa bantah kalau sudah dikatakan takdir? Nggak perlu disebutkan lagi sebabnya. Kalau seseorang sakit, takdir. Udah nggak bisa disebutkan sebabnya, itu sudah takdir. Apa itu takdir ayah? Dengan bingung ayah mengatakan saya tidak tahu. Dicari seorang ustadz, dijawab. Kemudian datang ustadz tersebut, lalu anak muda ini bilang, Ustadz saya punya 3 pertanyaan, saya ingin tanya. Kalau anda jawab pertanyaan ini, saya tetap dalam Islam. Kalau tidak, maka saya akan murtad. Tapi jangan anda marah. Kata ustadz, ya baik silakan. Yang pertama, iblis dari api, isinya dari neraka. Apa yang dirasakan? Yang kedua, berikan saya contoh fenomena alam yang saya tidak lihat, tapi saya bisa rasakan keberadaannya, agar saya yakin ada Tuhan namanya Allah. Baik, yang ketiga, apa itu takdir Ustadz? Tiba-tiba jemaah sekalian, Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar, kata anak muda ini, Ustadz anda janji tadi tidak mau marah. Kata Ustadznya, saya tidak marah. Tetapi, perilaku saya menampar kamu ini adalah jawaban terhadap 3 pertanyaanmu. Anak mudanya bingung. Lalu dia berkata, tolong jelaskan Ustadz, bagaimana cara memahaminya? Baik, yang pertama, kamu tanya tentang iblis dari api, iblis dari neraka, apa yang dia rasakan? Saya ingin tanya, tangan saya terbuat dari apa? Kulit, tulang, dan daging. Pipi kamu terbuat dari apa? Kulit, tulang, dan daging. Kamu rasa sakit? Kata anak muda itu, iya. Kata ustadznya apa? Begitu juga iblis di akhirat nanti. Allah akan menghukum dan dia akan rasa sakit walaupun dari api dan disiksa di api. Yang kedua, waktu saya tampar, kata Allah tidak dilihat tapi bisa dirasakan. Bagaimana caranya? Contoh fenomena alam yang bisa dirasakan tapi tidak dilihat. Kata ustadznya, waktu saya tampar tadi kamu rasa sakit nggak? Kata dia, iya. Kamu bisa rasakan sakit itu? Iya. Kamu bisa lihat? Tidak Ustaz. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Dirasakan keberadaannya, tapi tidak tahu, tapi tidak bisa dilihat. Dan nanti akan kita jelaskan dalam juga kesempatan ini, kenapa Allah nggak bisa dilihat jemaah sekalian. Dan lebih dalam terus. Maka saya katakan tadi, tolong dari awal diikuti step by step, karena kita akan lebih dalam. Terakhir kesimpulan kita akan menemukan, oh iya, ternyata ada Tuhan namanya Allah. Dan Anda akan yakin setelah bubar dari Jumat ini, insya Allah memang ada Tuhan Anda, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kata Ustadznya, masalah takdir. Pernahkah kamu berpikir akan ketemu dengan saya hari ini dan saya akan tampar kamu? Kata anak muda itu, tidak Ustadz. Kalau begitu kata Ustadznya, itulah takdir. Begitulah takdir datang. Ini contoh jemaah sekalian bagaimana menjawab orang yang menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anda tidak punya opsi beriman kepada Allah, itu anda kafir. Kalau kafir akan terus bingung, kemana tujuan, kenapa saya diciptakan, ada apa dan seterusnya. Tapi kalau anda beriman, anda akan dapat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya jemaah sekalian, lebih dalam lagi bahasanya, kenapa Allah nggak bisa dilihat? Bagaimana supaya saya lebih yakin memang Allah subhanahu wa ta'ala ada? Anda perlu tahu jemaah sekalian, kalau anda kembali kepada semua buku tafsir tidak terkecuali, terutama disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Qurtubi rahimahumullah, mereka mengatakan Allah mengutus 124.000 nabi. Di antaranya ada 313 rasul. Kalau nabi seseorang yang Allah utus untuk mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul seseorang yang Allah utus bawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Tapi itu bukan inti bahasan kita. Jemaah sekalian, 124.000 nabi dan rasul ini belum ada satupun yang melihat Allah. Belum ada satupun yang melihat Allah. Bukti dalilnya, sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat pulang dari Isra Mi'raj, lalu hijrah ke Madinah, nikah dengan Aisyah pada tahun 2 Hijriah. Aisyah sempat bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah anda pada saat sedang mi'raj ke langit, anda ketemu Tuhan anda, perintah salat 5 waktu, anda lihat Tuhan anda? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari ini? Nurun ala nur, anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Nabi SAW pun tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mengimani keberadaannya dan merasakan keberadaan. Nanti akan lebih dalam kita jelaskan juga kenapa sampai seperti itu. Juga sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jemaah sekalian waktu menerima kitab Taurat, selama 40 hari berturut-turut turun dan lengkap kitab Taurat itu. Kalau Al-Quran turun 23 tahun. 13 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi Taurat enggak, 40 hari lengkap. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah ke gunung Tursina. Tursina ini nama sebuah wilayah penuh dengan puluhan gunung batu. Sekarang masuk di Republik Mesir, tapi diperebutkan dengan Israel.
Nabi Musa alaihissalam datang, naik ke salah satu gunung yang paling tinggi, kemudian nunggu tiap hari Jibril turunin ayat. Hari ke-37 jemaah sekalian, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Tiba-tiba tadi dalam hatinya bertanya, melalui Jibril, sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, aku ingin melihatmu. Allah kekalkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi, arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku sudah beriman kau ada, tapi aku ingin melihatmu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Lan tarani. Kata-kata bahasa Arab jemaah sekalian yang berarti tidak, itu ada 3 kosakata. Ada tulisan biasa lam, itu artinya tidak, ada lam dengan mim, lam bacanya, itu tidak pernah artinya, dan ada lam dengan nun, lan, berarti tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani. Kau tidak akan bisa dan tidak mampu melihatku, hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewakan Nabi Musa. Apa yang Allah katakan? Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sebelum saya baca terjemahan lanjutan ayat jemaah sekalian, Nabi Musa selama 37 hari betul-betul kagum dengan penciptaan alam. Setiap hari lihat malam dan siang, pergantian matahari terbit, matahari terbenam, bulan muncul, bintang-bintang malam, sebentar hujan, sebentar panas, banyak burung-burung yang berterbangan, gunung-gunung batu yang kokoh. Yang paling buat dia kagum gunung-gunung batu yang banyak dan kokoh itu. Lalu Allah mengatakan apa? Terjemahan ayatnya, wahai Musa, tapi kau coba lihat ke gunung-gunung batu yang ada di sekitarmu. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, saufa tarani, kau bisa melihatku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat saja datang ke atas gunung-gunung tersebut, ja'alahu dakka. Semua gunung itu hancur berantakan, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa tiba-tiba pingsan. Waktu dia bangun, Nabi Musa cuma mengatakan, amantu billah. Saya beriman kepada Allah sebagai pencipta. Sidang Jumat rahimakumullah. Masih muncul pertanyaan lagi. Kenapa Allah belum bisa dilihat? Mudah-mudahan setelah saya jelaskan hadis ini, Anda akan yakin tentang Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi. Jemaah sekalian, kalau saya tanya seseorang di antara Anda, pernahkah Anda melihat atau ada di antara Anda yang hadir pernah melihat ujungnya langit yang ada di atas kepala kita? Saya sangat yakin tidak mungkin. Dimanapun Anda berada, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Saudi, mau di Indonesia, langitnya sama. Pernahkah Anda bertanya kenapa? Ilmu alam juga menjelaskan kepada kita, di bawah langit yang kita lihat di atas kepala kita ini, ada miliaran matahari. Jarak antara bintang dengan bintang miliaran tahun. Itu semua masih baru langit pertama. Antara bumi dengan Pluto 270 tahun jaraknya jemaah sekalian. Makanya para ilmuwan nggak bisa ngirim manusia mati di tengah jalan. Itu semua masih di bawah langit pertama. Kalau Anda bertanya-tanya, dan ilmuwan juga mengatakan ini luar biasa ciptaan Tuhan. Bagaimana bisa matahari? Saya sebenarnya dialog dengan salah satu dosen, berbicara dengan satu dosen dari UI, ilmu alam. Saya waktu jelasin tentang ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi, dia kaget. Dia mengatakan, Ustaz, apa benar ada ini di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat penciptaan langit? Saya bilang iya. Dia bilang, apakah Ustaz tahu? Sekarang ilmuwan dikagetkan. Dulu beberapa tahun lalu mereka mengira matahari cuma satu. Matahari sudah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Sekarang dikagetkan ternyata ada miliaran matahari di sana yang jauh jaraknya miliaran tahun dari bumi dan jauh lebih besar dari bumi. Dan itu sebuah hal yang luar biasa gitu. Semua ini jemaah sekalian masih di langit pertama, masih di bawah langit pertama. Apa yang Allah katakan kepada kita kalau kita beriman kepada dalam surah Al-Mulk ayat 3. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, bersusun 1, 2, 3, 4 sampai 7 ke atas. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada. Allah menciptakan 7 lapis langit yang sangat kokoh, yang sangat kekar. Sekarang Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang rincian ya pada saat kita mencari tahu tentang langit itu. Dan ini juga sekaligus menjawab jemaah sekalian, kalau Anda sholat sebentar dan akan datang Anda sholat semuanya, Anda kalau begitu angkat tangan pertama takbiratul ihram, Anda mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa Anda mengatakan Allah Maha Besar? Apa sebabnya? Maha bahasa Indonesia artinya tidak ada lagi yang di atas daripada itu. Begitu juga bahasa Arab, ada namanya siga mubalaghah. Kalau orang Arab melihat sesuatu besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau sesuatu itu paling besar di mata dia, tidak ada lebih besar daripada itu, dia akan mengatakan akbar. Jadi kalau kita ikrarkan Allahu Akbar, kita sedang mengucapkan dan dengan lisan kita, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar dari dia. Bagaimana merincikan ini? Hadis ini menjawab.
Kata Nabi Muhammad SAW, tolong renungi dan tadabburi hadis ini. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama yang ada di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, langit kedua dan satu dan bumi tiga-tiganya digabung dibanding langit ketiga itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh jemaah sekalian. Langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi tujuh-tujuhnya digabung itu hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit ini yang 7 lapis sangat luas dihuni oleh para malaikat. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan waktu saya sedang mi'raj ke langit, maka tidak ada satu jengkal pun tempat di langit yang saya lalui kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Salah satu rukun iman kita, beriman kepada hal-hal yang tidak kelihatan dengan panca indera manusia adalah iman kepada malaikat. Malaikat jemaah sekalian ada yang sifatnya nama individu, ada yang nama kelompok. Kalau seperti Jibril, Mikail, Israfil nama individu. Tapi ada kelompok malaikat nama kelompok seperti Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir. Ini nama kelompok. Di bawah Raqib ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Kalau manusia sekarang 5 miliar jumlahnya seluruh dunia, berarti Raqib, Atid itu 10 miliar. Karena setiap manusia ada 2. Munkar dan Nakir juga begitu. Kalau 1 juta orang mati, maka 1 juta Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada orang yang mati tersebut. Begitu juga dengan malaikat maut. Ada nama kelompok di kelompok malaikat ini. Jadi langit dipenuhi oleh malaikat dan jumlahnya sangat banyak. Di atas langit ketujuh jemaah sekalian ada Sidratil Muntaha. Kalau Anda pernah dengar, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Bagaimana besarnya Sidratil Muntaha? Kata Nabi SAW, 7 lapis langit digabung dengan bumi 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini kita berada di mana sekarang kalau kita lihat luar biasa luasnya langit ini. Di atasnya lagi Sidratil Muntaha, Allah ciptakan sebuah lautan. Ini penyampaian dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, di atas Sidratil Muntaha ada lautan, besarnya lautan tersebut digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit, dan bumi 8-8-nya, ya 9-9-nya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas lautan tersebut jemaah sekalian Allah ciptakan arsy-Nya, singgasananya Allah. Anda kalau baca Al-Quran selalu ada ayat wa kana arsyu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah singgasananya di atas air. Di sini kita rincikan kata Nabi SAW, arsy-Nya Allah, singgasananya Allah, besarnya digabung antara lautan tersebut, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda mungkin sudah hafal semua tentang ayat kursi. Apakah Anda tahu apa itu ayat kursi? Ayat adalah tanda-tanda dan bukti. Kursi itu bukan tempat duduk seperti bahasa Indonesia. Tapi kursi dalam bahasa Arab adalah jemaah sekalian tempat pijakan kaki raja di singgasananya. Jadi ayat kursi berarti Allah sedang menceritakan tentang pijakan kakinya di singgasananya. Apa yang sering Anda baca? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Wasi'a telah menutupi kursiyuhu, tempat pijakan kakinya saja Allah di singgasananya, as-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi ini. Ini hampir tiap hari kita baca, maka sangat wajar kalau Anda baca ayat kursi, setannya pada lari semua. Ini menceritakan tentang keagungan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, Allah yang ada di atas singgasananya jauh lebih besar jemaah sekalian. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Dan ini alasan kenapa Anda tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasan, tapi Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah ada. Bagaimana caranya saya tahu jemaah sekalian? Mari kita lebih mendalam masuk, dan sekalian ini penutupan dalam khutbah kita. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kalau kita lingkari di akal pikiran Anda, Allah, kalau yang menyembah selain Allah namanya kafir. Orang yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya itu namanya musyrik. Dua-duanya nggak boleh. Anda harus murni ibadah kepada Allah. Anda harus murni berhubungan dengan Allah. Dan untuk seperti supaya Allah inginkan, harus mengikuti buku pedomannya Allah. Itulah Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, izinkan jemaah sekalian saya tutup dengan sebuah kisah bagaimana memahami tentang Allah ada, dan bagaimana orang-orang yang terdahulu sudah beriman kepada Allah ini sangat yakin dan akhirnya muncul keyakinannya. Contoh, kisah ini sebagai penutup khutbah kita. Ada sebuah kisah seorang tabi'in, ulama besar. Beliau kebetulan jalan membawa barang dagangannya dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Ini zaman tabi'in, generasi setelah sahabat. Zaman dulu jemaah sekalian orang cuma mengandalkan cahaya matahari. Jadi mereka jalan matahari terbit,
mereka jalan terus sampai terbenam matahari, mereka harus nginap, tunggu besok matahari terbit baru jalan, nggak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, jemaah sekalian, tiba di sebuah hutan yang masih liar, banyak hewan buas, kehidupan masih di hutan, gelap. Lalu apa yang terjadi? Karena pas tiba di hutan tersebut, maghrib, terbenam matahari, dia terpaksa nginap. Layaknya seorang musafir, dijamak sholat maghrib isyaknya, setelah itu kemudian dia tidur. Awal malam jemaah sekalian, kalau kita sekarang jam 11 malam, dia bangun sholat tahajud. Dia bangun sholat tahajud. Baru selesai 2 rakaat pertama jemaah sekalian sholatnya, dia ceritakan tentang dirinya. Tiba-tiba saja, waktu saya mau takbir di rakaat yang setelahnya, itu di depan saya di tengah hutan yang gelap, liar, masih tidak ada orang, itu seekor harimau datang, meraung dengan keras dan siap menerkam saya. Bayangin Anda posisi orang ini, di tengah hutan tidak ada apa-apa, harimau sudah depan akan menerkam. Apa yang terjadi? Keyakinannya jemaah sekalian, akidahnya, bahwasanya dia punya Tuhan, membuat dia selamat. Apa yang dia katakan? Dia dengan tenang berdiri lalu dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan aku dan kamu, mengutusmu untuk memakanku, maka aku tidak akan melawan. Tapi demi Allah yang telah menciptakan aku dan kamu, kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba harimau tersebut meraung dan meninggalkan orang soleh ini, nggak jadi dimakan jemaah sekalian. Apa yang menyebabkan? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini benang merahnya? Harimau pun yang ganas adalah makhluknya Allah. Orang yang zalim juga makhluknya Allah. Pohon makhluknya Allah. Gunung, air, apa saja adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah jemaah sekalian kalau Anda meyakini Anda punya Tuhan. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wastaghfirullah li wa lakum, dan saya bertobat kepada Allah serta mengajak jemaah untuk bertobat kepada Allah. Fastaghfiruhu ghafurur rahim, beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha terima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah SWT, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, izinkan saya menyampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu ditangkap oleh Raja Namrud dan akan dibakar di api. Api besar, 3 hari menyala api itu untuk dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu berdoa kepada Allah dalam doa masyhur, dia mengatakan, Ya Allah, aku yakin kamulah yang telah menciptakan api ini dan engkau jadikan fitrahnya panas. Tapi engkau penciptanya ya Allah. Maka aku minta engkau sebagai pencipta untuk jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Apa yang terjadi? Allah kekalkan, diterima dan dikekalkan turun dalam suhuf Ibrahim, dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Quran. Semua ayat ini ada. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Di 5 kitab dari langit, ayat ini turun memberikan penjelasan kepada kita bagaimana keyakinan Ibrahim dijadikan pegangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah sekalian, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi pada hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang muslim. Maka Nabi SAW ingatkan bahwasanya 2 keadaan. Khatib di atas mimbar, makanya khutbah kedua dianjurkan berdoa khatibnya. Dan yang kedua, hadis lain dari Tabarani dikatakan, habis waktu asar sampai terbenam matahari sebentar sore waktu diterima doa. Maka kita jangan sia-siakan kedua kesempatan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati kita dan pikiran untuk berdoa kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menerimanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdal hamidin wa syukruhu syukra syakirin. Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin kama sallallahu alaihi. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah innaka sami'un qadul hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbal alamin wa sallallahu bina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah sangat larang perbuatan keji, maksiat dan perbuatan kemungkaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, maka jadikanlah sebagai prinsip hidup. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukurilah nikmat-nikmatnya, maka pasti dia akan tambah nikmat tersebut. Wa dzikrullahi akbar, berzikir pada amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.